Calvin Verdong juga udah mulai berlatih dan juga ada Beckham Putra, betul sekali. Dan tapi masih ada beberapa pemain, ada sekitar 7 pemain yang belum hadir. 7 belum hadir ya? Oke, kita lihat dulu slide. Iya. Ini TC adalah tujuannya timnas untuk bangun chemistry. Jadi ini memang salah satu yang dibutuhkan. Program penting di TC ya. Jadi ini merupakan, kita tahu, pemirsa juga tahu bahwa ini adalah program pemusatan latihan pertama sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih. Oke, kita baca dulu komentar statement dari Patrick Kluivert. Latihan yang kami lakukan sekarang adalah agar para pemain ini tidak kaku ya, supaya bisa saling kenal karena mereka kan sudah pergi lama, agar feeling, ini soal feeling ya. Ya, karena ini permainan kolektif, jadi harus ada feeling untuk melakukan hal penting di Indonesia, yaitu menang melawan China. Betul, feeling artinya kita harus membangun rasa koneksi satu sama lain gitu. Karena memang mereka sudah cukup lama bermain di kompetisi luar negeri. Jadi ada banyak pemain yang lahir dari orang yang latar belakangnya kompetisi dalam negeri, abroad juga. Jadi mereka latar belakangnya juga beda-beda. Ada yang main di Indonesia, ada yang main di Liga Belanda, ada yang main di Liga Denmark, ada yang di Liga Italia. Jadi mereka cukup lama. Maret terakhir main kemarin pertandingan. Jadi Bahrain ya? Iya, lawan Bahrain. Dan sekarang mereka baru berkumpul lagi, artinya apa? Artinya mereka harus membangun kembali kebersamaannya mereka di lapangan, feeling mereka satu sama lain seperti apa. Dan itu memang tidak mudah. Komunikasi di lapangan juga penting ya? Komunikasi di lapangan juga sangat penting gitu. Jadi ini 26 ya? Ini gambar latihan hari ini? Ini adalah, betul sekali. Jadi masih ada 9 pemain yang belum hadir. 9 pemain belum hadir. Ada Martin Paes, penjaga gawang, kiper. Lalu ada juga Kevin Dix. Lalu J.I. Jess, Eliano, dan Mes Hilger rencananya akan tiba malam ini. Jadi akan tiba malam ini. Lalu ada Jordi Amat, OTW. Lalu ada yang terakhir itu Jordi Amat tadi udah, terus Sandy Walsh yang masih cedera di Yokohama Marinos. Jadi ini masih ditunggu kehadirannya. Kalau yang baru saja tiba hari ini atau kemarin? Ada hari ini yang latihan Calvin Verdong dan juga Justin Hubner dan Beckham Putra tentunya. Mereka sudah mulai berlatih tadi jam 7. Beckham juga ikut ya? Kalau nggak salah waktu Bali. Iya, Beckham Putra. Beckham sudah ikut juga, jadi ini pelatihan perdananya dia bersama timnas, pemanggilan perdananya juga, jadi mungkin ini hari perdana spesial. Juga di tim senior? Senior, betul. Jadi ini hari spesial buat Beckham Putra. Nah, tapi di luar chemistry sebenarnya. Chemistry ini yang ada hal lagi yang menarik sebenarnya dari tantangan yang harus dihadapi oleh Patrick Kluivert di TC di Bali saat ini. Yang tentu saja yakni adalah bahwa kita tahu bahwa kompetisi sebenarnya ini sudah habis. Dalam artian bahwa peak performa pemain itu juga sedang menurun. Jadi dalam posisi menurun ke bawah, turun, dan ini tentu saja sangat berpengaruh dengan para pemain. Kita tadi sempat wawancara dengan Coach RD, Coach RD juga menyadari akan hal ini, tantangan ini, karena memang tidak mudah untuk membangkitkan kembali performa para pemain setelah mereka sudah mencapai peaknya. Tapi mungkin dengarkan dulu potongan petikan wawancara dari Coach RD. Kita buka statement dari Coach RD berikut ini. Saya memprediksi bahwa ini sebenarnya fase istirahat buat pemain, tapi mereka harus bermain di sebuah kompetisi atau turnamen menuju Piala Dunia yang justru sangat penting. Nah, oleh karena itu pemilihan tempat latihan di Bali menurut saya adalah salah satu cara untuk mengatasi dua hal. Satu sisi mereka dapat suasana merefresh diri mereka, kemudian satu sisi mereka juga dituntut untuk serius menghadapi pertandingan penting. Jadi pemilihan TC di Bali adalah sesuatu yang tepat dan di mana pemain juga bisa merasakan atmosfer liburannya ada, tapi keseriusannya tetap dituntut yang utama di sana. Baik. Jadi Coach RD juga setuju. Jadi kata kuncinya adalah istirahat. Jadi memang fase istirahat. Artinya peaknya sedang turun, dan betul yang dikatakan Coach RD bahwa Bali memang sangat cocok. Karena apa? Karena memang di sana suasananya rileks ya. Mereka tidak terlalu tegang seperti ketika ada di Jakarta. Mungkin mereka akan melihat kemacetan lah. Ya betul. Nah, di sana kan bisa melihat pemandangan, dan kita tahu lah sebelum mereka bergabung dengan pemusatan latihan, banyak pemain-pemain yang memanfaatkan waktunya untuk berlibur gitu, latihan, melihat keindahan alam di sana, beraktivitas. Itu akan membuat mereka rileks untuk kembali dari nol dan membangun lagi performa mereka untuk timnas. Dan itu ya kita bersyukur punya lapangan Bali United Training Center yang cukup bagus juga sebagai pendukung. Jadi Bali adalah pilihan yang tepat karena tempatnya juga indah dan juga punya lapangan hijau yang standar FIFA. Ini slide berikut ya, kita ngomongin pemain-pemain yang ada di timnas. Berbicara mengenai akhir kompetisi.
Oke. Berarti mereka juga kan ada yang pulang dengan prestasi, Oh, oke. Ada yang pulang, moodnya gembira, betul, ada ada yang yang moodnya pulang sedih. tanpa trofi. Dan yang Bahkan pertama, terdegradasi. betul, bahkan terdegradasi. Rimanya enak banget tuh. Tanpa trofi dan bahkan terdegradasi. Nah, kita dari Kevin Dix dulu. Ini Kevin Dix, kalau kita lihat, ini Apa pemain. nih? Prestasi dong. Yoi. Kalau Kevin Dix, berarti dia di FC Copenhagen Betul. ya? FC Copenhagen, dia adalah membawa timnya juara Liga Super Denmark. Iya. Dan Kevin Dix ini bukan tidak mungkin bisa double winners karena dia masih tampil di Piala Denmark. Jadi kenapa dia datang belakangan? Karena memang masih ada satu pertandingan lagi, kalau nggak salah tanggal 29 Mei, dia akan tampil untuk final Piala Denmark. Jadi masih ada satu piala lagi yang mungkin akan dibawa Kevin Dix untuk pamer ke rekan-rekannya di TC Timnas. Kalau itu artinya fokusnya akan terpecah? Iya, untuk sementara memang dia akan fokus untuk klubnya dulu. Tapi ketika nanti setelah selesai tugas dengan klub, dia akan kembali ke timnas dan dia akan fokus dengan timnas. Karena mereka ini kan bukan pemain-pemain amatir ya, mereka Iya, adalah pemain pemain profesional yang profesional. memang sudah terbiasa dengan ritme seperti itu. Nah, Lalu ini ada dia. Dan James. Dan James juga Ini dengan yang Go baru Ahead saja Eagles. naturalisasi ya? Betul. Ini adalah pemain yang ya belakangan lah dinaturalisasi terbaru. Gitu. Nah, dia berhasil mendapatkan piala KNVB. Ini prestasi Belanda. juga buat Go Ahead Eagles. Oke. Benar sekali. Dan dia bisa datang dengan sumringah. Iya. Oke. Sekarang ada Justin Hubner. Walaupun bukan piala kejuaraan, tapi dia juga bisa pamer sedikit lah. Dia pemain terbaik di Wolverhampton Wanderers. Wanderers U21. Nah, U21. Dia terpilih atas voting rekan-rekannya. Dan ya ini membuktikan bahwa Justin sebenarnya pemain yang cukup baik. Walaupun mungkin menit bermainnya tidak cukup ideal, tapi ya Performanya iya, oke. betul. Jadi kehadirannya di Wolverhampton Wanderers U21 itu cukup berpengaruh. Nah, yang terakhir ini adalah Beckham Nih Putra. dia. Nah, ini kemarin sempat rame bintangnya kan. Maung Biru nih. Betul. Jadi ini sempat rame karena nggak ada perwakilan Persib di Iya. Timnas Indonesia. Dan akhirnya Beckham Putra membawa trofi Liga 1-nya ke TC Timnas Indonesia di Bali. Jadi kita punya pemain-pemain yang memang punya mental juara setidaknya yang ada di Timnas ini. Namun ada beberapa juga pemain yang memang harus datang dengan kondisi yang ya kurang menguntungkan. Iya. Seperti JIJ seumpamanya. Ini adalah pemain andalan kita di lini Kapten belakang. kita ini. Kapten kita. Bang Jai. Tapi dia dari wajahnya juga memang Agak- sedih ya. agak- Ditambah ini. Nah, Kalau dia kalian ketawa, yang ini sedih. dia gagal membawa Venezia. Venezia untuk bertahan di Serie A. Dia kalah dengan laga terakhir melawan Juve 2-3. Juve, iya. Jadi harus degradasi ke Serie B. Tapi nggak tahu nih, musim depan apakah JIJ akan tetap di Venezia karena memang rumornya JIJ banyak yang diminati, banyak klub yang meminati JIJ. Lalu Mes Hilger juga. Mes Hilger juga akhirnya gagal membawa timnya FC Twente untuk juara dan juga bermain di pentas Eropa karena di Ini juga playoff sedih ya. Conference League kemarin kalah. Jadi gagal juga dia untuk ke pentas Eropa. Dan ini kabarnya juga cedera ya? Iya, dan kemarin cedera. Itu musim terakhirnya juga bersama FC Twente. Kemarin dia sempat ngomong untuk perpisahan. Tapi kita nggak tahu nih, belum tahu akan kemana Mes Hilger. Oke. Nah, ini adalah kondisi di mana para pemain ini memang datang dengan kondisi mental yang memang Berbeda-beda, moodnya psikologis beda-beda. yang berbeda-beda. Mereka harus datang untuk menjalankan tugas yang cukup berat ya, karena kita harus menang lawan Cina untuk bisa menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Iya. Dan ini akan menjadi tugas berat dari Patrick Kluivert nantinya dan tim. Bagaimana menggabungkan ya emosi dari para pemain ini agar mereka bisa bersinergi dan Iya. bermain bersama kompak. Dan kabarnya Beckham Putra ini juga yang akan menggantikan posisi Marcelino Ferdinand ya? Iya, jadi Beckham Putra ini pemain yang ada di posisi tengah dengan kemampuan naluri menyerang yang cukup baik. Di sana juga sebenarnya ada Egy Maulana Fikri, lalu ada Yakob dan Yance Sayuri juga di sana. Dan kita tahu bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Dan bukan tidak mungkin Beckham bisa dipasang di sana karena memang itu adalah area yang sangat dibutuhkan nantinya bagi Patrick Kluivert, di mana area itu banyak kehilangan pemain. Ada Ragnar yang kehilangan di sana juga, lalu ada Marcelino juga. Jadi peluang Beckham mungkin ada, tapi walaupun mungkin bukan starter ya, karena dia di sana masih ada Egy karena masih Maulana junior. Fikri juga. Iya, gitu. iya. Oke, jadi selain Beckham Putra sebagai striker, lini depan ini yang lainnya 5 nama lainnya ini juga merupakan pilar utama ya di posisi Iya, masing-masing. Ini adalah pilar utama di posisi belakang atau barisan pertahanan bersama J.I. Jess dan juga Rizky Ridho kalau kita mengacu pada pertandingan melawan Bahrain kemarin ya. Lalu ada Dan James kemarin yang sempat juga main melawan Australia tapi akhirnya di bangku cadangkan dan digantikan dengan Joey Pelupesi kemarin. Lalu ada juga Kevin Dix yang berada di sektor kanan dan
biasa di sektor kiri ada Calvin Verdong. Jadi memang peran-peran mereka ini sebenarnya cukup sentral di timnas Indonesia. Dan Messilger juga kita tahu adalah pemain bertahan yang cukup baik sebenarnya. Iya. Jadi ya mereka ya kalau kita lihat dari deretan piala atau trofi yang dibawa ya kita cukup inilah berbangga lah. Kita akan lanjut ya, Bro Marco, dengan update terkini hari kedua latihan di TC. Sebelum kita bicara tentang dua, Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot, kita mau update dulu sedikit mengenai latihan timnas hari kedua saat ini yang berlangsung tadi sore atau pukul 7 kalau nggak salah waktu Bali. Pukul 5 waktu Bali, berarti di sini pukul 7 ya. Karena duluan di sana ya. Duluan di sana 1 jam. Ya, benar. Jadi ada 7 pemain yang belum hadir. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya ada satu, Mon. Ada Jordi Amat yang tidak hadir di latihan hari ini. Padahal Jordi Amat sebenarnya sudah ada di Bali. Nah ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kemana sih Jordi Amat, kenapa nggak datang gitu? Iya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan, mungkin saja ada kaitannya dengan Elkan Bagot mungkin ya. Oke. Kita bahas Sandy Walsh dulu nih. Oke, kita bahas dulu ya kita. Jadi Sandy Walsh, kita tahu bahwa ini adalah pemain yang bermain di Yokohama Marinos. Tapi ada kejadian yang membuat dia cedera kemarin saat bertanding melawan Vissel Kobe kemarin. Di hari Rabu kemarin, dia cedera dan diperkirakan absen sekitar 6 pekan. Oke. Dan pada pertandingan berikutnya Yokohama juga dia tidak main. Oke. Artinya apa? Artinya kalau memang ini memang beneran ya, maksudnya cederanya separah itu, berarti kan kemungkinan dia tidak bisa main melawan Cina dan Jepang. Saya konfirmasi kepada manajer timnas Pak Sumarji, mereka belum mendapatkan laporan resmi dari klub sebenarnya. Sementara Arya Sinulinga juga juru bicara PSSI mengatakan bahwa Sandy Walsh akan datang di Bali. Jadi tidak ada pemain yang datang saat TC di Jakarta nantinya. Jadi karena TC di Bali akan berakhir tanggal 31, 1 Juni mereka akan ke Jakarta. Semuanya akan datang di Bali. Tapi informasi masih simpang siur. Hanya saja kalau memang Sandy Walsh cedera dan tidak bisa main lawan Cina dan Jepang, ada peluang sebenarnya Elkan Bagot yang harus menggantikan untuk menjadi penggantinya gitu, biar ada pelapis di barisan belakang. Hanya saja kita tahu kemarin bahwa Patrick Kluivert sedikit sudah menutup pintu, atau boleh dibilang sudah menutup pintu untuk Elkan Bagot dengan mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Elkan Bagot sebelum melawan Australia dan Bahrain. Tapi itu tahun lalu, Bro. Iya, dia enggak, sebelum melawan Australia dan Bahrain tahun ini, dia udah telepon Elkan Bagot dan mengatakan, ayo ke timnas, tapi Elkan Bagot bilang masih konsentrasi di klub. Dan ketika Elkan Bagot datang, Patrick Kluivert menganggap bahwa barisan belakangnya itu sudah tebal, sudah punya pemain yang menurutnya juga cukup baik. Kita tahu di sana selain ada Sandy Walsh, ada juga Jordi Amat yang dipanggil juga dari JDT. Cuman Jordi Amat kan sampai sekarang belum datang nih. Ada apa? Apakah memang ada kendala teknis atau memang ada cedera? Jadi kalau kita lihat sendiri, stok pemain yang ada di lini belakang harusnya Elkan Bagot masih bisa masuk dong. Oke. Ya kan? Tapi sebenarnya juga ada pemain kan yang mungkin saja langsung terbang ke Jakarta seperti Kevin Dix. Iya, bisa jadi. Tapi kemarin tadi kita konfirmasi sebenarnya tidak ada yang kalau Kevin Dix tadi di Instastory-nya mengatakan dia tidak ikut bergabung di Bali, dia akan terbang ke Jakarta. Tapi kita coba konfirmasi ke PSSI, tapi nggak tahu nih. Mereka mengatakan belum ada tidak ada yang pemain yang akan bergabung di Jakarta. Mereka seluruhnya bergabung di Bali. Tapi ya kemungkinan besar mungkin Kevin Dix akan bergabung di Jakarta karena memang dia masih main tanggal 29 Mei. Jadi ya, kita lihat, kita tunggu saja. Yang pasti timnas masih banyak tantangan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih. Salah satunya adalah bangun chemistry. Mungkin karena chemistry itu begitu penting, tim bonding itu begitu harus matang, maka kewajibannya adalah harus semuanya datang di TC di Bali ya. Betul. Tidak ada yang bisa-bisa ini merupakan kesempatan karena ini merupakan TC pertama yang dijalani oleh Patrick Kluivert selama menjabat sebagai pelatih timnas dan waktunya juga cukup panjang ya, hampir 2 pekan. Jadi kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sayang sekali karena kita memang sangat membutuhkan kemenangan lawan Cina. Dan tentu saja kalau bisa dapat poin lawan Jepang lebih baik. Ya. Oke, cukupkan di sini ya. Kita akan sambung lagi besok dengan ceki-ceki tentunya dengan Bro Marco. Thank you, Bro. Thank you, makasih banyak. Pemirsa.